Definisi geomorfologi berasal dari yang merupakan gabungan dari tiga kata geo yang berarti yang berarti ilmu studi. Geo menjadi secara harfiah tentang bentuk ilmu, tentang bentuk proses yang membentuknya. Selain itu, geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan proses yang membentuk. Geomorfologi juga berfokus pada faktor seperti sedimentasi, pengaruh iklim, serta mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya yaitu geomorfologi dan geomorfologi beberapa ibarat dengan beberapa ilmu. Satu yakni geologi meneliti proses yang terjadi di bawah permukaan bumi vulkanisme dan tektonisme, dan geologi menyediakan informasi material yang membentuk permukaan untuk analisis jiwa hidrologi, yaitu mempelajari termasuk aliran banjir air. Hidrologi membantu sedimentasi yang membentuk berbagai bentuk lahan. Meteorologi dan klimatologi mempelajari cuaca dan pembentukan variasi iklim dalam jangka panjang berdampak pada evolusi geomorfologi di suatu daerah. 4. Ekologi. Hubungannya terkait dengan interaksi lahan dan ekosistem lahan dan perubahan geomorfologi seperti sedimentasi habitat dan distribusi spesies. Geografi fisik. Bagian dari geomorfologi berfokus pada bentuk lahan, sedangkan geografi fisik mencakup komponen alam lainnya seperti atmosfer dan hidrosfer. 6. Tektonik. Mempelajari pergerakan dan deformasi karakter tektonik bumi dan pergerakan mempengaruhi perkembangan alam tentang alam. 7. Kartografi dan geografis atau SIG. Sistem informasi geografi dalam geometakan dan menganalisis bentuk lahan secara lebih rinci bantuan teknologi pemetaan modern. Kedudukan geomorfologi dalam geografi. Kedudukan yang memiliki geografi dalam geografi berbagai cabang ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Geomorfologi membantu menjelaskan dinamika alam yang menjadi objek kajian geografi. Berikut ini adalah beberapa kedudukan geomorfologi dalam geografi. Bagian dari geografi fisik. Geomorfologi termasuk yang mempelajari elemen seperti tanah, air, dan udara, iklim dan bentuk. Yang kedua, hubungan geografi memberikan wawasan penting tentang bagaimana interaksi atom, tentang alam yang ada dan lembah, sungai hingga dataran pantai. Menjelaskan proses dinamis dalam memahami terjadi di permukaan bumi seperti pergerakan massa dan aktivitas vulkanik. Peranan geomorfologi berperan penting dalam proses permukaan bumi. Yang pertama, menjelaskan bentuk lahan, bagaimana proses dan sedimentasi dan membentuk gunung, lembah dan dataran. Mitigasi bencana alam seperti banjir, dan mempelajari struktur geologi dan topografi.
Pengelolaan sumber daya membantu dalam eksplorasi sumber daya alam seperti mineral dan air tanah, pola geomorfologi. Perencanaan tata ruang, perencanaan agar sesuai dengan karakteristik geologi area tersebut. Penelitian perubahan itu memantau perubahan bentuk yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Satu aspek geomorfologi. Pertama bentuk lahan atau proses geomorfik material permukaan. Sejarah geomorfologi. Memahami ada beberapa ilmuwan yaitu mengembangkan konsep yang menyatakan bahwa proses geologis yang terjadi beroperasi sepanjang sejarah. Sistem geomorfologi. Sistem fluvial, sistem glasial, sistem erosion, dan sistem pesisir. Keempat, model geomorfologi berbagi menjadi beberapa macam, yaitu model Davis, keseimbangan dinamis, model digital. Faktor bentuk lahan. Dalam pembentukan terdapat beberapa peran utama, yang antaranya adalah relief, material, struktur, dan waktu. Relief yaitu memengaruhi pola aliran air bentuk lebih curam, mengalami erosi lebih cepat. Yang kedua, proses erosi termasuk deposisi dan tektonik yang membentuk berbagai macam bentuk lahan. Yang ketiga, material batuan dan tanah yang mempengaruhi kecepatan erosi dan pelapukan. Yang keempat, struktur dan orientasi batuan yang membentuk pola yang membentuk secara geologis pegunungan, lembah, dan batahan. Yang kelima, proses geomorfik bentuk akhir dari lahan tersebut yang memungkinkan perubahan besar terjadi. Konsep geomorfologi 1994. Konsep geomorfologi yang dikembangkan oleh William pada tahun 1914 of Geomorphy memberikan dasar proses dan bentuk lahan atau permukaan menyusun prinsip geomorfologi berdasarkan interaksi antara yang bekerja secara terus menerus. Konsep yang dia sampaikan masih relevan di geomorfologi modern. Beberapa konsep kunci dari 1994 adalah uniformitarianisme, prinsip keseimbangan atau yang ketiga, bentuk lahan dapat dari analisis yang dapat dikenali. Laju proses geomorfi. Pentingnya faktor struktural, faktor waktu dalam evolusi bentuk lahan. Proses ketujuh, proses erosi siklus Davisian. Kedudukan geomorfologi memiliki kedudukan geografi dalam geografi sebagai cabang ilmu yang mempelajari bentuk dan proses bumi. Geomorfologi menjelaskan dinamika dan evolusi objek kajian geografi. Berikut ini adalah beberapa kedudukan geomorfologi dalam geografi. Yang pertama, bagian dari geomorfologi termasuk dalam yang mempelajari elemen tanah, air, udara, iklim, dan bentuk lahan. Hubungan dengan bentang alam. Geomorfologi memberikan bagaimana interaksi antara faktor alam, bentuk bentang alam yang ada, lembah, sungai hingga dataran pantai. Ketiga, menjelaskan
berperan dalam memahami jadi di permukaan ini seperti erosi, pergerakan massa, dan aktivitas vulkanis. Interaksi dengan aspek manusia dalam geografi hubungan antara alam dan manusia sangat penting membantu menjelaskan bagaimana bentuk manusia seperti pemukiman, pertanian, dan infrastruktur. Penggunaan dalam analisis grafis sering menggunakan analisis untuk mengkaji alam, aspek pemetaan, tata ruang dan konservasi. Survei dan peta geomorfologi. Pertama, survei geomorfologi. Apa itu survei geomorfologi? Adalah kegiatan pengumpulan informasi terkait bentuk permukaan bumi dan proses yang mencakup pengambilan langsung pemetaan fitur geomorfologi serta analisis sejarah geologis dari beberapa aspek yang biasanya diperhatikan. Survei meliputi topografi, pola aliran tanah, sedimentasi dan aktivitas tektonik. Yang berikut peta geomorfologi. Peta geomorfologi menggambarkan distribusi dan karakteristik wilayah berdasarkan hasil survei. Peta ini membantu memahami sejarah geologi dan kemudian lingkungan yang mengaruhi pembentukan lahan. Untuk lahan gunung api adalah hasil dari aktivitas vulkan yang membentuk berbagai struktur dibentuk lahan gunung api dibentuk oleh akumulasi material serta aliran lava. Beberapa jenis pembentukan diantaranya adalah satu kawah depresi berbentuk cekungan di puncak gunung api. Kawah depresi berbentuk cekungan di puncak terbentuk karena letusan es. Kawah ini adalah tempat keluaran gas dan material lainnya. Kaldera struktur besar berbentuk cekungan yang berbentuk dari kawah terbentuk akibat terbentuknya setelah letusan besar yang meluapkan ruang magma. Kerucut gunung api bentuk yang dibentuk oleh tumpukan material seperti lava, piroklastik. Dome lava struktur kubah yang terbentuk dari lava yang tidak dapat mengalir jauh dari lava kental ini. Struktur yang curam pada biasanya terjadi pada gunung api dengan magma felsic. Lereng gunung api bagian dari gunung api yang terdiri dari berbagai diendapkan selama ini sering kali tidak stabil dan tidak stabil dan rentan terhadap longsoran. Dataran lava dataran yang terbentuk oleh aliran lava yang menerus jauh dari sekitar terbentuk di sekitar gunung api perisai. Pipa vulkanik yaitu saluran yang menghubungkan dengan permukaan bumi. Lava plateau dataran tinggi yang terbentuk oleh aliran lava dan berulang-ulang. Yang terakhir, bentuk lahan struktural adalah pembentuk lahan struktur geologi di bawah permukaan bumi seperti patahan, retakan dan deformasi geologi internal yang mencakup pergerakan serta peningkatan dan penurunan berperan penting dalam bentuk lahan struktural. Beberapa bentuk lahan struktural yang umum antara lain pegunungan lipatan atau fault yang terbentuk oleh proses lapisan batuan akibat lapisan batuan terlipat di atas di mana lapisan batuan terlipat
terlipat ke atas, di mana lapisan batuan terlipat ke atas atau antitlinal atau ke bawah contohnya adalah pegunungan Himalaya, basin atau cekungan jakungan terbentuk karena penurunan biasanya di daerah yang menggerakkan tektonik ke bawah. Ini seringkali tempat pengendapan sedimen yang tebal. Bentuk lahan fluvial adalah dihasilkan oleh aktivitas air baik melalui proses erosi maupun sedimentasi. Sungai dan air memiliki peran dalam berbagai alam yang ditemukan di daerah beberapa berbentuk yang terbentuk akibat erosi berkembang oleh sungai lembah curam dan terbentuk di daerah pegunungan atau perbukitan, dataran banjir atau dataran luas yang berada seringkali tergenang saat dataran banjir terbentuk dari sedimen seperti lumpur, kerikil, saat air sungai meluap. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada asal kata, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.